Halo guys, Assalamualaikum. Perkenalkan, namaku Wiranayanti, NIM D1A022601, kelas Han F1. Baik, dalam hal ini saya akan membahas tentang tugas atau kewenangan pemerintahan yang termasuk dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan peradilan. Dalam hal ini, kewenangan pemerintah dibagi menjadi 3 macam, yaitu pertama atribusi, yang kedua delegasi, dan yang ketiga mandat. Yang pertama, atribusi. Atribusi dapat diartikan merupakan pemberian kewenangan kepada badan atau pejabat pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan undang-undang. Sehingga dalam hal ini kewenangannya bersifat asli dari undang-undang. Dalam skema ini dapat kita lihat, yang pertama, kewenangan diberikan dari undang-undang atau undang-undang dasar, lalu diberikan kepada lembaga atau badan serta pejabat organ negara. Selanjutnya, lembaga yang sudah diberikan kewenangan atribusi dapat membentuk peraturan perundang-undangan. Salah satu contoh atribusi, misalnya di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa yang menyatakan bahwa kepala desa memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Yang kedua, delegasi. Delegasi adalah merupakan pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Contoh delegasi dalam hal ini, Menteri Dalam Negeri memberikan delegasi kepada Kepala Dinas Dukcapil, di mana kewenangan untuk administrasi kependudukan adalah merupakan kewenangan dari Menteri Dalam Negeri. Kemudian, Menteri Dalam Negeri memberikan delegasi kepada Kepala Dinas Dukcapil untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Otomatis tanggung jawabnya juga merupakan tanggung jawab Kepala Dinas dari Dukcapil tersebut. Syarat-syarat pelimpahan wewenang pemerintahan melalui delegasi adalah: yang pertama, delegasi harus definitif dan pemberi delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan. Yang kedua, delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, delegasi tidak kepada bawahan. Selanjutnya, yang keempat, kewajiban memberikan keterangan atas apa yang didelegasikan, serta yang terakhir merupakan peraturan kebijakan. Lebih lanjut, hal ini diatur dalam ketentuan pasal 13 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan terkait kriteria, sumber dan cara memperoleh serta tanggung jawab dari wewenang delegasi yang menentukan: A. Pendelegasian kewenangan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Badan atau pejabat pemerintahan memperoleh wewenang melalui delegasi apabila pertama diberikan oleh badan atau pejabat pemerintahan kepada badan dan atau pejabat pemerintahan lainnya. Yang kedua, ditetapkan dalam peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah. Yang ketiga, merupakan kewenangan pelimpahan atau sebelumnya telah ada. Yang C, kewenangan yang didelegasikan kepada badan atau pejabat pemerintahan tidak dapat didelegasikan lebih lanjut kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, kewenangan mandat. Mandat merupakan pelimpahan kewenangan dari badan atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap kepada pemberi mandat. Contoh pemberian kewenangan mandat yaitu kepala dinas memberikan mandat ke bawahannya untuk melaksanakan kewenangan yang disebabkan karena kepala dinas sedang berhalangan atau sakit, sehingga ditunjuklah PLH atau pelaksana harian untuk menjalankan tugas dalam jangka waktu tertentu. Sehingga dalam hal ini dapat kita lihat perbedaan tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab gugat. Dalam mandat, tanggung jawab tetap pada pemberi mandat, sedangkan dalam delegasi tetap berada pada delegataris.
Sehingga dapat kita lihat perbedaan lainnya, yaitu delegasi terjadi peralihan tanggung jawab, harus berdasarkan undang-undang, serta harus tertulis. Sedangkan mandat tidak terjadi peralihan tanggung jawab, tidak harus berdasarkan undang-undang, dapat tertulis dan tidak tertulis. Perbedaan kewenangan delegasi dan mandat. Dalam delegasi terjadi pelimpahan wewenang, namun wewenang tidak dapat dilakukan oleh organ asli kecuali ada pencabutan. Sedangkan dalam mandat, pemerintah dapat melaksanakan dan setiap saat dapat menggunakan kewenangan itu sendiri. Sekian dan terima kasih, itu dia penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua.